Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Hidayat dari kelas Praktikum Analisis Multivariat 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas praktikum mata kuliah Analisis Multivariat 1, yaitu mengenai penerapan dari prinsipal komponen analisis untuk mengetahui indikator-indikator apa saja yang menjadi komponen utama dalam penilaian kinerja pengajar. Di mana indikator pada kasus ini terdapat 11. Yang pertama yaitu gaya mengajar atau teknik presentasi, yang kedua penguasaan terhadap materi yang diajarkan, yang ketiga kesesuaian materi yang diajarkan dengan sekolah, hingga yang ke-11 adalah kedisiplinan terhadap jadwal mengajar. Pada kasus ini, data yang digunakan merupakan data hasil penelitian skripsi yang dilakukan oleh Wawan Kurniawan pada tahun 2008. Berikut adalah gambaran data yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan RStudio, di mana di sini untuk membantu melakukan analisis dari komponen utama sendiri. Yang pertama yaitu kita melakukan pemanggilan package read Excel yang digunakan untuk membantu membaca Excel yang sudah berisi mengenai data-data yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya adalah penamaan dari data, di mana di sini saya menggunakan penamaan data underscore PCA dengan perintah read Excel yang digunakan untuk membaca Excel yang sudah dibuat yang berisi mengenai data-data yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya ada perintah view dari data underscore PCA, ini untuk menampilkan isi dari variabel data underscore PCL yang sebelumnya sudah diidentifikasi, sehingga ditampilkan data yang digunakan adalah sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah melakukan scaling data yang digunakan agar skala dari seluruh data sama atau seragam. Baru selanjutnya dilakukan perhitungan mengenai nilai eigen dan juga proporsi keragaman, di mana dapat terlihat bahwa pada PC keempat, proporsi keragaman secara kumulatif sudah mencapai angka 0,77823, yang berarti pada PC keempat sudah menggambarkan sebesar 77,823% keragaman data, sehingga dari 11 komponen yang sudah ada, dapat kita ringkas hingga menjadi 4 saja komponen utama yang dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah membentuk script plot, di mana ini merupakan penentuan dari komponen dengan cara melihat secara kurva, sehingga diperoleh kurva sebagai berikut. Dapat terlihat bahwa pada komponen utama keempat, kurva mulai melandai, sehingga dapat dikatakan bahwa komponen utama yang dapat dipilih adalah cukup sampai komponen keempat, sehingga komponen utama yang dipilih adalah komponen pertama, kedua, ketiga, hingga keempat. Selanjutnya adalah perhitungan skor dari setiap komponen yang ada dengan menggunakan perintah prcom, sehingga diperoleh hasil skor setiap komponen adalah sebagai berikut. Kemudian dapat diinterpretasikan dari setiap komponen itu ke dalam sebuah persamaan dari komponen utama, karena sebelumnya sudah ditentukan bahwa komponen utama yang dapat digunakan cukup 4, sehingga dapat dibentuk 4 persamaan komponen utama, yaitu sebagai berikut. Dengan persamaan komponen utama yang pertama adalah dari setiap vektor eigen ini dibentuk ke dalam suatu persamaan linear, sehingga terbentuk 0,335099x1 ditambah dengan 0,356536x2 hingga 0,308031x11. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, dapat dilihat bahwa koefisien tertinggi dari komponen utama yang pertama ini adalah pada koefisien X2, X6, X9, dan X10, yang mana indikator dari koefisien tersebut adalah penguasaan terhadap materi yang diajarkan, cara penampilan dalam berpakaian saat mengajar di kelas, keakraban dengan siswa, dan kesabaran dan kebaikan dalam mengajar. Sehingga komponen utama yang pertama ini dapat kita beri nama sebagai komponen penampilan pengajar.
Perlu diketahui pemberian nama pada komponen dapat disesuaikan dari setiap peneliti sehingga dibebaskan. Untuk selanjutnya yaitu pembentukan persamaan komponen utama yang kedua, hampir sama, seperti sebelumnya dan dapat dilihat bahwa koefisien tertinggi berada pada X7 yang merupakan indikator cara komunikasi dengan siswa saat mengajar di kelas, sehingga komponen utama yang kedua ini dapat diberi nama sebagai komponen dialogis pengajar. Kemudian komponen utama yang ketiga diperoleh bahwa koefisien tertinggi berada pada X5 yang merupakan indikator kecakapan humor untuk mencairkan suasana kelas, sehingga komponen ini dapat diberi nama sebagai komponen humoritas pengajar. Dan komponen yang terakhir yaitu diperoleh bahwa koefisien tertinggi berada pada variabel X1, X3, X4, X8, dan X11, yang mana merupakan indikator gaya mengajar atau teknik presentasi, kesesuaian materi yang diajarkan, penggunaan metode Smart Solution, pemberian bantuan dalam mengerjakan PR dari sekolah, dan kedisiplinan terhadap jadwal mengajar. Sehingga komponen ini dapat diberi nama sebagai komponen manajemen kelas pengajar. Sekian penjelasan dari saya mengenai penerapan dari prinsipal komponen analisis dalam mengetahui komponen utama penilaian kinerja pengajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.